Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di kelas Biostatistik 1. Kali ini kita masih membahas ukuran pemusatan data, di mana pada video yang lalu kita membahas tentang kuartil. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang desil. Nah, kita mulai dari definisi desil itu sendiri. Nah, desil adalah kelompok data yang diurutkan, boleh dari yang besar ke yang kecil atau dari yang kecil ke yang besar, pokoknya diurutkan dan kemudian dibagi menjadi 10 bagian sama besar. Nah, ini kalau kita ingat dari kuartil ya, kemarin kuartil itu adalah kelompok data yang diurutkan kemudian dibagi menjadi 4 kelompok data atau 4 bagian data yang sama besarnya. Kalau desil 10 bagian, berarti lebih kurang sama ya kalau kita gambarkan dalam garis data seperti materi kuartil yang lalu. Nah, kuartil karena dia dapat dibagi ke dalam 10 kelompok, maka dia mempunyai 9 titik ya. Nah, kalau yang kuartil kemarin dia dapat dibagi 4 kelompok, dia mempunyai 3 titik. Nah, berarti kalau dilambangkan desil dilambangkan dengan huruf D ya. Berarti kalau berdasarkan titiknya itu adalah D1 sampai D9. Nah, pembagian data desil ini dibagi untuk data yang besar atau sama dengan 10. Nah, maka dapat ditentukan 9 nilai yang membagi kelompok data menjadi 10 bagian tersebut ya. Berarti desil ini ya dapat digunakan untuk jumlah data yang banyaknya lebih atau sama dengan 10. Nah, maka dapat kita cari titik-titik yang membagi perpotongan antara kelompok data satu dengan kelompok data yang lainnya. Di mana D1 adalah itu 10% data sama atau lebih dari nilai dari D1 itu sendiri. Lebih kecil dari nilai D1 itu sendiri, berarti nilai D1 ya, kelompok data sebelum D1 itu nilainya dipastikan lebih kecil daripada titik D1 itu sendiri. Sedangkan D2 juga seperti itu. 20% data dari keseluruhan data itu di sebelum titik D1, D2 itu adalah dipastikan lebih kecil atau sama dengan data D2 itu sendiri. Nah, kemudian untuk jenisnya sama ya dengan kuartil kemarin, itu adalah desil untuk data tunggal dan desil untuk data berkelompok. Nah, kita mulai desil untuk data tunggal. Nah, untuk data tunggal yang bisa kita cari adalah letak dari DI atau desil itu sendiri, di mana letak D adalah I dikali N tambah 1 per 10. Hampir sama ya dengan kuartil ya. Kalau kuartil pembaginya adalah 4 ya kemarinnya. Kalau ini adalah 10. Di mana I adalah desil ke I ya. Berarti D1 adalah desil ke 1, D2 adalah desil ke 2 dan seterusnya sampai desil ke 9, dan N adalah banyaknya data pengamatan. Baik, kita contohkan ya, kita lihat bagaimana penerapan dari rumus tadi. Nah, berikut adalah data upah bulanan dari 13 orang karyawan dalam ribuan rupiah. Nah, kalau kita lihat dari jumlah datanya ada 13 ya, berarti sudah memenuhi syarat untuk mencari nilai desilnya. Nah, soalnya tentukan D1, D2, dan D9 nilainya ya, bukan posisinya. Nah, tadi dari rumus kita hanya tahu merumuskan bagaimana, di mana letak dari titik D1 itu di dalam data. Nah, kita lihat di sini ada data 13 ya, sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian kita cari dengan rumus yang tadi ya. Soalnya adalah D1, D2, dan D9. Nah, D1
ya. D1 berarti 1/10 dikali N tambah 1. Atau 1/10 kali 13 tambah 1. Atau 1/10 kali 14 sama dengan 1,4. Nah, ini adalah letak atau posisi dari D1 ya, dimana kalau kita baca dari hasil ini adalah letaknya adalah pada data ke 1,4, berarti berada di antara data 1 dengan data 2, dimana data satunya adalah 30 ya, dan data 2-nya atau X2-nya adalah 35. Berarti posisi dari D1 itulah ada di antara 30 sampai 35 ini. Nah, berapa itu nilainya? Itu yang harus kita cari. Nah, cara mencarinya, nilai D1 itu sama dengan X1 tambah 0,4 dikali X2 kurang X1. Nah, apa maksud rumus ini? Mengapa di sini X1? Karena ini asalnya adalah dari angka 1 ini. Karena arti data 1,4 ini adalah data ke 1,4. Berarti kita pakai angka bulatnya adalah 1. Berarti kita pindahkan ke sini X1 ya. Kemudian ditambah 0,4. Dari mana ini? Nah, komanya karena tidak bulat ya. Ini 0,4 kita masukkan ke dalam rumus ini menjadi X1 ditambah 0,4. Kemudian dikali X2 dikurang X1. Mengapa X2? Karena asumsi dari posisi D1 adalah 1,4, berarti data yang kedua juga ikut terlibat dalam penentuan nilai D1. Nah, baik. Kemudian kita tinggal masukkan angkanya ya. X1 berapa? Kita lihat dari soal, X1 adalah 30 ya, data ke-1 30. Kemudian kita masukkan sini 30 tambah 0,4 yang tadi asalnya dari sini. Kemudian dikali 35 yaitu data kedua ya. Kita lihat di soal data kedua adalah 35. Nah, dikurang 30 data ke-1 tadi di sini ya. Nah, kemudian baru kita operasikan secara matematika. Didapatkan nilai D1-nya adalah 32. Nah, maka 32 adalah nilai 10% dari observasi yang kecil dari 32. Berarti nilai D1-nya adalah 32 ya, berada di antara 30 sampai 35 ini. Kemudian untuk D2. Nah, seperti yang tadi ya, kita cari dulu posisi dari D2-nya. Itu 2/10 dikali N tambah 1 sama dengan 2,8. Kemudian sama seperti tadi kita cari nilai D2-nya ini. Karena di sini 2, maka kita tulis ini X2 ditambah 0,8 karena sini 0,8. Kemudian karena dia 2,8 berarti yang ikut terlibat adalah data kedua dan ketiga. Berarti di sini X3 kurang X2. Kemudian kita masukkan datanya ya. X2-nya adalah tadi 35 ya, kalau kita lihat dari soal ya. X3-nya adalah 40. Maka tinggal kita masukkan 35 tambah 0,8 dikali 40 kurang 35. Hasilnya adalah D2 sama dengan 39. Maka 39 adalah nilai 20% dari observasi yang kurang atau sama dengan 39. Oke. Kemudian kita lanjut ke yang soal ketiganya adalah D9. Nah, D9 kita cari dulu posisinya 9/10 dikali N tambah 1. Hasilnya adalah data ke 12,6. Nah, kalau kita cari seperti tadi, rumusnya menjadi X12 ditambah 0,6 ya dari sini, dikali X13 kurang X12. Nah, kembali lihat datanya X12 adalah 95, kemudian X13 100 ya. Tinggal kita masukkan 95 tambah 0,6 dikali 100 kurang 95. Didapatkan nilai D9-nya adalah 98. Oke. Kira-kira paham ya teman-teman? Sekarang kita lanjut untuk desil data berkelompok. Nah, ini juga tidak jauh beda ya dengan kuartil data berkelompok kemarin. Hanya perbedaannya pada I-nya ini ya. Kalau untuk kuartil kemarin I-nya adalah dibagi 4. Sedangkan untuk desil itu dibagi 10. Nah,
Langsung saja ya, saya kira teman-teman sudah paham arti dari lambang-lambang dalam rumus ini. Kita langsung ya, untuk menentukan letak DI-nya ya, rumusnya adalah I/10 dikali N. Kita lihat soal yang sama dengan video yang lalu. Diketahui besarnya tekanan darah mahasiswa sebanyak 50 orang dari suatu universitas adalah sebagai berikut. Tentukanlah D2 dan D9-nya dari data ini. Seperti biasa kita tentukan dulu posisi dari D2-nya, di mana posisi D2-nya adalah 2/10 kali N, yaitu pada data ke-10 ya. Kita lihat data ke-10 ada di kelas kedua ya. Ya, di sini ya. Ini 12 ya. Data ke-10 ada kelas kedua. 98 sampai 102. Nah, untuk L0-nya adalah 98 kurang 0,5. C-nya adalah 5, N-nya 50, F besarnya adalah 2 ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas desil yang dimaksud ya, desil 2 ya. Nah, ya. Kemudian frekuensi dari kelas desilnya sendiri adalah 10. Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam rumus ya. L0-nya adalah 97,5, C-nya adalah 5 ya. Kemudian N-nya ada 50 ya. Kemudian F besarnya adalah 2, F kecilnya adalah 10. Tinggal kita masukkan, didapatkan nilai D2-nya adalah 101,5. Artinya adalah 101,5, artinya 20% dari observasi yang kecil atau sama dengan 101,5. Baik, kita lanjut untuk soal berikutnya adalah D9. Letak D9-nya adalah 9/10 kali N, adalah 45. Berarti kita cari di soal data ke-45 berada di mana. Kira-kira adanya di kelas ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, kelas ke-8 ya. Kelas ke ini ya, kelas ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, kelas ke-6 ya. 118 sampai 122 di sini. Oke. Kemudian kita cari LO-nya, L0-nya ya, itu adalah 118 kurang 0,5, 117,5. C-nya 5, N-nya 50, F besarnya adalah 41 ya, dijumlahkan saja frekuensi sebelum kelas D9-nya, kemudian frekuensi kelas D9-nya sendiri adalah 4. Kemudian kita tinggal masukkan rumus ya. Kemudian didapatkan nilai D9-nya adalah 122,5. Ya. Kemudian kesimpulannya adalah 122,5 berarti ada 90% dari seluruh data nilai observasinya kecil atau sama dengan 122,5. Nah, bagaimana teman-teman? Cukup paham ya? Nah, jika cukup paham, saya berikan latihan untuk teman-teman, yaitu untuk mencari desil untuk data tunggal dan data berkelompok. Soal untuk data tunggal sama dengan yang tadi, tapi desil yang teman-teman cari itu berbeda. Itu saya minta carilah desil 3, 4, dan 8 ya, dengan rumus dan contoh yang sudah saya berikan tadi. Kemudian untuk data berkelompoknya ya, sama dengan latihan pada kuartil ya, hanya yang teman-teman cari adalah desilnya, yaitu D3, D4, dan D8. Baik, sekian teman-teman. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami, silakan teman-teman komentar di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.